Oke, baik Bapak Ibu, selamat siang, selamat sore. Kita akan mulai acara FGD kita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dari hasil survei dan hasil penelitian yang sudah dikerjakan beberapa waktu lalu. Begitu ya. Jadi kita akan mulai dengan perkenalan dulu. Di sini ada saya, kemudian ada Pak Ihan Martoyo, lalu kemudian ada Pak Yonatan Aditya sebagai teman-teman tim di dalam survei. Lalu juga di sini ada Pak Wiputra Cendana dari UPH, Ibu Selvi Su dari UPH, lalu ini ada Bapak Suwardi Ervok ini dari STTRI, alumni ya, hamba Tuhan dari STTRI. Begitu. Oke, baik Pak. Jadi waktu dan tempat saya persilakan 20 menit ya Pak buat Pak Ihan untuk berbicara. Habis itu kemudian paling banyak juga waktu 20 menit buat Pak Yonatan Aditya. Setelah itu boleh diskusi dan tanya jawab dengan bebas. Silakan Pak Ihan. Oke, thank you Bu Linda. Untuk teman-teman yang udah sempat ngisi kuesioner juga terima kasih. Ini judul penelitian kita, Teori Moral Foundation dengan pilihannya eh, keputusan pemilihan kandidat presiden di Indonesia. Nah, ini hasil demografi sekilas ya dari yang terakhir kita dapat hasil surveinya. Eh, Jadi dari sekitar 300 lebih yang berusaha ngisi survei, yang nggak skip yang pertanyaan ini dijawab ada 160-an ya, ini data yang terakhir. Dan karena kita ngambilnya di cross section di komunitas-komunitas sekitar kita, maka yang apa? Yang paling banyak rupanya di komunitas kenalan-kenalan kita itu 03 ya, disusul oleh 02, 03 mungkin sekitar 47%-an gitu, lalu 02, 01 golput masih banyak juga ya waktu kita ambil datanya ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan demografi dari Litbang Kompas, ini cross section kita jadi agak sedikit masuk akal ya, karena kita lihat ini datanya Litbang Kompas ini sekitar 7 ribuan ya, diambil pada 14 Februari. Dan kalau kita lihat status sosial ekonominya makin ke atas, yang non 02 itu makin sedikit ya, 01 yang bertambah banyak, kalau 03 mungkin cenderung rata ya. Dan ini kalau kita zoom ya di data-data tertentu, misalnya usia atau generasi, ini mengkonfirmasi dugaan banyak orang ya bahwa yang makin berumur, dan ini juga area survei kita ya, terutama kan kita mengirimkan survei kita ke teman-teman dosen gitu ya, jadi cenderung berumur ya. Kita ada satu set survei yang lain untuk mahasiswa, tapi itu di kesempatan yang berbeda. Nah, jadi makin berumur yang non 02 makin sedikit ya. Terus mungkin cross section kita di arah yang banyak 03-nya. Makin berpendidikan juga yang non 02 makin makin sedikit begitu ya, makin banyak yang 01 dan 03 ya. Jadi kesimpulan singkatnya dari Litbang Kompas itu, the older, the more educated, the higher socioeconomic, maka pilihan 02 makin sedikit gitu ya. Jadi masuk akal ya cross section kita itu, kalau data kita kebetulan dari sekitar 160-an yang isi cross section kita ketemunya yang banyak itu 03. Nah, ini teori yang kita berusaha jajaki dan telusuri ya. Ini ada fotonya, ilmuwannya namanya Jonathan Haidt. Bukunya di sebelah kanan atas itu cukup populer ya, judulnya The Righteous Mind. John Haidt itu berusaha bikin kerangka teori bahwa orang-orang itu sebenarnya punya perasaan moralitas ya, dan terutama karena Pilpres kali ini banyak isu soal moralitas ya yang dikemukakan, baik di dalam diskusi-diskusi, debat di grup komunitas maupun di media begitu ya. Maka rasanya waktu itu Pak Yonatan Aditya yang bilang bahwa mungkin jangan-jangan kita bisa menangkap ya perbedaan bagaimana orang memikirkan tentang moralitas ya terhadap pilihan presiden ya lewat survei ini gitu ya. Nah, di dalam moral foundation theory yang diketengahkan oleh John Haidt ini ya, ada 5 dimensi awalnya ya, tapi ditambahkan dimensi ke-6 ini di tahun-tahun terakhir ya, di dalam
updating dari kuesioner yang mereka rancang ya. Yang pertama itu dimensi moralitas seseorang biasanya care ya. Care itu adalah concern tentang bagaimana memberikan care atau proteksi kepada individu yang lain dari kejahatan ya atau bencana gitu ya. Lalu yang kedua di dalam dimensi moral manusia ada persoalan equality ya. Bagaimana ada kesetaraan ya, equal treatment, equal say, equal outcome begitu ya. Lalu yang ketiga, di dalam dimensi moralitas kita ada loyalty ya, ada kesetiaan. Termasuk di dalamnya patriotisme, nasionalisme, self-sacrifice ya. Kesetiaan kepada kelompoknya ya atau bangsa begitu ya. Lalu sebagai dimensi yang keempat ada otoritas. Bahwa kita tuh di dalam moralitas kita juga ada rasa respect ya terhadap otoritas tertentu, mereject otoritas yang lain dan seterusnya ya. Lalu di dalam berpikir moralitas kita ada aspek-aspek yang kita anggap sakral ya, purity gitu ya. Nah, waktu saya forward kuesioner ini ke teman-teman SMA ya, banyak teman-teman SMA itu mendiskusikannya kenapa ada pertanyaan soal keperawanan gitu ya. Terus apa? Pada ledek-ledekan di grup SMA saya gitu ya. Nah, tetapi keperawanan itu ya termasuk mungkin di Amerika salah satu hal yang dianggap bisa membedakan ya perasaan moral dari komunitas. Apakah ada yang sakral masih atau sudah dianggap tidak sakral lagi? Nah, kebetulan di budaya timur mungkin item pertanyaan itu jadi bahan gunjingan ya dan mungkin bikin jengah ya sehingga juga mungkin ada yang berhenti mengisi juga di sana ya. Tapi aspek purity dan sakralitas itu bagian dimensi yang cukup sentral di dalam moralitas kita. Lalu timnya John Haidt menambahkan proportionality ini ya, ya yang sebenarnya mungkin idenya lebih ke arah meritokrasi ya bahwa seseorang kalau kerja keras dia berhak mendapatkan hasil pekerjaannya dan seterusnya gitu. Nah, untuk mencoba kuesioner ini ya sebenarnya ada website ini yourmorals.org ya. Terus Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Sebenarnya dimensi kalau John Haidt tuh mengetengahkan dimensi moralitas ini dekat sekali dengan personality ya. Jadi bahwa kepribadian tertentu itu mungkin menyikapi dimensi moralitas itu dengan cara yang berbeda daripada individu yang lain begitu ya. Dan Bapak Ibu bisa ngecek sendiri ya di website ini dan memperoleh hasilnya ya. Ini saya tunjukkan aja hasil saya begitu ya. Eh, dari 6 dimensi itu yang dites begitu ya. Lalu kalau di website itu juga kita bisa mendapatkan secara rata-rata seperti apa gitu ya. Dan ini mungkin secara rata-rata responden di websitenya dia itu kebanyakan responden Amerika ya. Sehingga kelihatan average soal purity atau sacrality ini apalagi kalau ditanya soal keperawanan relatif rendah begitu ya. Sedangkan aspek-aspek yang lain mungkin lebih tinggi gitu ya, care, equality, loyalty atau authority mungkin lebih rendah daripada kebanyakan orang Asia karena orang Asia mungkin lebih konservatif ya, lebih power distance lebih tinggi ya. Termasuk hasil saya juga lebih tinggi daripada rata-rata ini kemungkinan respondennya orang Barat ya. Lalu proportionality juga lebih tinggi ya. Nah, yang membuat John Haidt itu jadi terkenal ya adalah gambar yang di sebelah kanan ini ya, diambil dari paper tahun 2009 ya. Jadi papernya udah cukup lama ya. Dan John Haidt itu ada TED Talk-nya ya, yang membuat dia terkenal adalah dia berhasil membedakan antara kelompok yang konservatif yang paling kanan ini ya dengan kelompok yang sekular liberal yang paling kiri di Amerika dari melihat semacam dinamika dimensi moralitasnya ya. Jadi untuk kelompok yang liberal biasanya dari partai politik yang demokrat ya kalau di Amerika yang care sama equality ini ya, harm atau fairness ini ya, huruf yang lain waktu tahun 2009 masih pakai kata itu mereka ya. Itu jauh lebih tinggi daripada yang loyalty ya, ini in-group loyalty, authority, dan purity. Sedangkan buat yang konservatif, 5 dimensi ini relatif sama atau sederajat. Ya, jadi ini seperti orang melihat equalizer ya, dimensi atau frekuensi dari moralitas seseorang. Lalu kalau moralitas itu dimensi-dimensinya setara, dia cenderung konservatif ya. Dan saya juga bisa dilihat termasuk konservatif mungkin karena dari dunia timur ya.
kebanyakan mungkin responden itu cenderung konservatif ya. Tapi yang liberal ya, yang Partai Demokrat kalau di Amerika itu cenderungnya yang care sama fairness ini itu jauh lebih tinggi daripada in-group loyalty ya, otoritas dan purity begitu ya. Nah, karena moral teorinya John Haidt ini berhasil membedakan yang konservatif dan yang liberal kalau di Amerika, membuat dia jadi terkenal dan membuat kita di Indonesia bertanya-tanya juga, bisa nggak kita ya memakai teori ini untuk menangkap perbedaan, misalnya paslon 01, 02 atau 03, jangan-jangan ada dimensi moralitasnya yang berbeda gitu ya. Nah, riset moral foundation di Indonesia masih sangat jarang ya. Ini salah satu yang kita berhasil temukan. Ini Pak Yonatan Aditya yang pertama kali baca paper ini. Ini dari satu tim peneliti di UGM ya. Terbitnya di jurnal Springer, ini Journal of Academic Ethics. Judulnya menarik ya. Mereka berusaha memakai moral foundation teori itu untuk melihat apakah ada korelasi atau efeknya terhadap academic dishonesty ya. Nah, yang menarik dari hasilnya adalah kalau kita lihat ya, ini ada academic dishonesty, terus ada moral foundation-nya, ada dimensinya gitu ya. Yang signifikan secara statistik tuh cuman authority subversion, tapi koefisiennya positif ya. Jadi ini menimbulkan pertanyaan juga nih. Jadi yang authority-nya makin tinggi, moralnya cenderung academic dishonesty-nya lebih tinggi juga gitu ya. Kalau cheating juga begitu. Tapi kalau cheating yang aspek fairness-nya ini koefisiennya negatif nih. Ya, jadi kalau fairness-nya makin tinggi mungkin lebih nggak cheating begitu ya. Cheating di ininya apa mungkin ke arah nyontek gitu. Kalau academic dishonesty tampaknya lebih luas ya. Nah, yang menarik dari paper ini juga ya, mereka mengukur Cronbach-Alpha-nya ya. Ini adalah konvergensi dari dimensi kuesionernya. Cronbach alpha-nya itu cenderung rendah, 0,44 dan sampai 0,68 ya. Dan paper ini juga menyebut nama saya sebagai yang menerjemahkan kuesionernya waktu itu ya. Dan tahun 2010 itu kita berusaha pakai teori ini memang, tapi Cronbach alpha-nya rendah banget, lebih rendah lagi daripada grup UGM ini, sehingga kita nggak bisa terbitkan di mana-mana itu hasilnya begitu ya. Nah, jadi cenderung kuesionernya jelek. Dan dibuktikan nih papernya tahun 2019 masih jelek karena ini kuesioner versi 1 yang mereka pakai gitu. Nah, kabar bagusnya ada kuesioner versi 2 ini Moral Foundation kuesioner kedua yang muncul baru-baru ini ya. Ini dari grupnya Atari, Jesse Graham, ini murid-muridnya John Haidt itu ya, yang melakukan checking ya dan mengembangkan kuesioner yang baru ini yang versi 2 ya. Dan kita pakai itu ya untuk penelitian kita ini yang Bapak Ibu bantu isi juga kuesionernya ya. Dan Cronbach alpha-nya itu kalau kita cek antara 0,61 sampai 0,83. Jadi kuesionernya itu konvergen, lumayan. Artinya setelah diterjemahkan, diadaptasi ke bahasa Indonesia, teorinya tampaknya bisa ya dipakai untuk menangkap dan mengukur at least kuesioner yang baru ini. Kalau kuesioner yang lama kayaknya uh, agak payah ya sifat-sifat statistiknya. Nah, mungkin sejauh itu dulu ya. Nanti hasilnya saya tunjukkan lagi, tapi Pak Yo akan menerangkan juga satu variabel intellectual humility yang ikut juga kita teliti di dalam kuesioner ini. Silakan Pak Yo. Makasih Pak Ihan. Ingat saya sederhana sih, ya. Itu yang diukur itu general intellectual humility. Maaf saya nggak nyiapin apa-apa. Jadi general intellectual humility, jadi itu bagian dari humility ya. Jadi humility itu kan macam-macam. Nah ini ada yang mengukur soal intellectual humility. Jadi ini aspek kognitif. General intellectual humility itu maksudnya bagaimana seseorang itu yakin dengan pendapatnya. Bukan ini nggak sama dengan tidak percaya diri ya, nggak beda. Jadi ini tetap percaya diri, tapi dia tetap bisa mengaku berpikiran terbuka. Kalau mungkin pendapat saya itu mungkin bisa salah. Itu general intellectual humility itu begitu. Jadi dia lebih
mau terbuka terhadap pandangan-pandangan baru dan masukan-masukan baru. Jadi itu general intellectual humility. Jadi tujuannya dulu kenapa kok pakai moral foundation dan general intellectual humility, asalnya sih melihat ini kaitannya gimana sih antara dua hal ini. Karena kan kalau lihat dari fenomenanya itu kan masing-masing pendukung itu perspektifnya itu beda. Jadi kalau ada satu fenomena, penafsirannya itu beda. Satu kelompok ini ngomongnya begini, kelompok ini memandangnya beda lagi gitu. Kalau dari psikologi sosial mungkin bisa dikatakan ada cognitive dissonance ya. Ada cognitive dissonance dari masing-masing grup itu. Yang lucu kan merasa, kenapa ya kok mikirnya begitu? Kenapa nggak bisa berpikir dari sisi ini? Yang grup satunya sama, ngomongnya sama. Jadi kan bedanya di situ. Nah, karena itu apakah karena faktor ini? Nah, itu juga yang jadi pertimbangannya. Nah, itu kan perlu dibuktikan dengan data. Itu aja sih. Oke. Nah, intellectual humility itu mungkin juga ada efeknya ke toleransi ya dari berbagai paper-paper sebelumnya yang kita lihat tampaknya begitu ya Pak Ya, Yo ya. Nah, saya tunjukkan sedikit ini ya hasil-hasil yang kita olah. Jadi ini adalah korelasi antara moral foundation ya yang 6 fondasi itu dengan general intellectual humility. Kalau kita lihat yang signifikan, tampaknya bagian care ini p-value ini di bawah 0,05, jadi ini signifikan. Lalu proportionality juga signifikan, loyalty juga, authority juga. Ada 2 yang lain tidak signifikan. Jadi ada hubungan lah antara intellectual humility dan moral foundation tertentu. Jadi kalau kita lihat regresinya ya, apakah moral foundation tertentu bisa memprediksi humility begitu ya? Apakah orangnya nanti jadi lebih bisa mempertimbangkan bukti-bukti baru, terbuka kepada narasi yang berbeda dari yang diyakininya. Nah ini kita lihat ada beberapa angka yang menarik ya. Kalau care ini saya berikan kurung siku karena angkanya 0,05 something begitu ya. Jadi hampir di 0,05 tapi masih belum. Yang equality signifikan ya, bisa memprediksi humility tapi koefisiennya negatif nih. Ya jadi makin berpikir equality dia makin rendah humility-nya, bisa dibilang seperti itu ya, efek regresinya. Lalu yang proportionality, nah kalau yang ini positif nih ya, memprediksi humility. Yang lainnya tidak signifikan begitu ya. Jadi ada mungkin dimensi-dimensi yang bisa memprediksi humility ya dari moral foundation itu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang paling menarik ya. Apakah antara pendukung 02 dan 03 itu kalau dibandingkan dimensi moralnya atau humility-nya ada perbedaan ya. Nah, masalahnya adalah data kita tuh nggak terlalu banyak ya. Jadi dari data yang 150-an itu ya, yang kalau 01-nya kita keluarkan dan golputnya kita keluarkan ya, karena jumlahnya terlalu sedikit nggak bisa kita bandingkan juga ya secara reliable. Kalau kita lakukan independent sample t-test ya, terus kita asumsikan bahwa yang 2 itu lebih kecil daripada 3 ya, angka-angka dimensi tertentu ini, hampir semua tidak ada perbedaannya, tidak signifikan. Jadi kecuali general humility-nya saja nih. General intellectual humility-nya memang yang grup 02 lebih rendah daripada grup 03 secara statistik. Ya, jadi bisa dibilang ya, salut untuk teman-teman yang pendukung 03 bahwa tampaknya di data kita ini tertangkap general intellectual humility-nya lebih tinggi ya, at least di sampelnya kita gitu ya. Nah, ini saya lakukan percobaan juga ya terhadap alasan-alasan kenapa orang memilih ya. Terus saya masukkan ke word cloud ya supaya bisa kelihatan sebenarnya alasan-alasan orang itu apa aja sih begitu ya. Kata-kata penghubung yang seperti dan, yang, dengan, terhadap, pada, apa saya buang ya. Tapi yang tidak ini saya biarkan.
Karena tampaknya banyak orang beralasan yang penting tidak itu gitu ya, yang penting tidak si itu dan sebagainya. Jadi tidak ini besar nih ya di dalam pola pemilihan pilpres ya. Lalu ada kata-kata nama-nama yang tidak terlampau besar tapi muncul ya. Ada nama Jokowi di sini, nama Prabowo lebih kecil ya, nama Ganjar lebih besar ya. Karena ini kebanyakan Pro 03 ya dari cross section data kita begitu ya. Terus nama Anies agak lebih kecil ya. Jadi kelihatan kalau lihat peta ini mungkin memang ini pendukung Ganjar lebih banyak ya. Dari segi alasan, ini kata yang cukup besar misalnya rekam jejak ya. Ini ada rekam, terus jejak ya. Terus ada program ya. Terus ada HAM ini termasuk cukup besar ya. Jadi biasanya kalau nyebut HAM itu untuk menolak 02 begitu ya. Eh, Melanggar nih kata ini juga cukup besar begitu ya. Sehingga ini kita lihat ada alasan-alasan yang dikemukakan orang kenapa pilih pilpres tertentu bukan pilpres yang lain gitu ya. Nah, sehingga ini ada hal-hal yang bisa kita diskusikan ini ya. Eh, Seberapa besar moral foundation theory itu bisa menangkap perdebatan moral ya di masyarakat maupun di media ya, atau intellectual humility itu kalau hasilnya seperti itu apakah benar mencerminkan kita ya pendukung 03 tampaknya lebih humble ya daripada yang 02 ya. Lalu implikasi untuk pendidikan, edukasi masa depan di Indonesia itu seperti apa harusnya ya? Bagaimana kita harus mendidik karena kebanyakan dari kita dosen juga yang hadir di sini ya atau praktisi di komunitas rohani gitu ya. Lalu untuk memperkuat demokrasi, apa yang perlu kita lakukan kalau data-data kita seperti itu? Nah, tampaknya Pak Yonatan mungkin menyiapkan data tertentu juga, Pak, yang mau di-share. Saya ada gambarnya untuk gampang melihat sih. Coba saya share ya. Saya bisa nge-share nggak? Bisa, bisa. Data saya tadi itu ini. Nah, ini ada gambarnya. Ini kalau dilihat data deskriptifnya, ya, tapi mungkin lebih gampang lihat ini ya. Ini perbandingan antara 2 dan 3. Jadi, oh ya sebelumnya, ini kan datanya cuma dikit ya. Datanya tidak dikit, cuma dikit, dan ini tidak signifikan. Jadi ya ini nggak bisa dibuat kesimpulan, karena kan memang nggak signifikan. Jadi ini cuma cuma dilihat aja sih. Nah, kalau dilihat sini ya ini hampir nggak ada bedanya sih C itu. Ini kan juga ya. Ini PR juga enggak. Nah, kalau L ini lebih kelihatan bedanya. Cuma memang nggak signifikan. Tapi ini kan semuanya menurun ya. Jadi 3 itu lebih rendah daripada nomor 2 untuk loyalty. Itu sebentar, Pak Yo. Itu berarti kesimpulannya pendukung 02 itu uh, moral foundation-nya yang lebih dipakai salah satunya loyalty itu ya. Mungkin Ya, loyal terhadap Jokowi dan pencapaian pembangunannya mungkin seperti itu ya. loyalty dan authority-nya lebih tinggi. Ini kan. Tapi ini kan tidak signifikan ya, cuma cenderung aja. Cenderung, betul. Tapi ini tidak signifikan. Nah, ini juga ini nggak bisa dikatakan apa-apa sih. Nah, kalau ini kan kelihatan ya, kelihatan banget. Kalau ini berbeda dan ini memang signifikan. Jadi ini terlihat. Tapi sekali lagi ini cuma untuk sampel kita. Jadi ini tidak bisa digeneralisasi hanya untuk sampel ini sih. Itu aja sih dari saya cuma itu. Oke, thank you Pak Yo. Saya kembalikan ke MC. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih Pak Ihan dan Pak Yonatan. Jadi itu Bapak Ibu data yang sudah dikerjakan dan itu data yang ada. Mungkin Bapak Ibu jika ada yang mau diskusi atau mau tanya jawab, silakan Bapak Ibu peserta yang ikut berbarengan. Atau mungkin ada ide Mm-mm. kalau misalnya 5 tahun lagi mau riset seperti apa gitu.
Iya. Ini kan udah Atau lewat ya, udah lewat sudah nggak bisa. Tapi iya. 5 tahun lagi mau apa? Kan ini kebanyakan itu mereka yang nggak biasa ngisi kuesioner itu merasa ini udah banyak banget. Jadi mereka kebanyakan berhenti di tengah jalan. Padahal ini sedikit banget sih mestinya, sedikit banget. Tapi mereka merasa ini udah sangat banyak. Jadi mereka berhenti. Sama beberapa itu nggak mau jawab soal pilihan karena merasa itu ya itu personal, tulis di situ personal gitu. Lalu ya bagaimana? Itu sih beberapa hal yang kalau ada masukan silakan. Kuesionernya itu murni anonim sih, jadi kita juga nggak bisa tahu siapa ngisi apa ya. Cuman dari alasan-alasan itu aja yang tadi bisa dibuat word cloud-nya, terus bisa sedikit analisis lah. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan, Silakan. keingintahuan, klarifikasi juga silakan kalau ada. Saya boleh dong, Pak. Silakan Bu Selvi, silakan. Saya melihat, saya sih bukan bukan mau bertanya, tetapi saya ingin bukan pertanyaannya langsung pada kuesionernya penelitian ini, tetapi berkaitan dengan penelitian ini, begitu ya. Jadi eh, kalau diambil secara sampel gitu ya, atau sebelum pemilu itu banyak yang memilih ternyata 03. Tapi begitu setelah kejadiannya beneran, saya cukup kaget gitu ya. Wah, kenapa? Kenapa bahkan jangan lawan 02, lawan 01 aja kalah gitu. Itu cukup, walaupun saya bukan 03, tapi itu cukup membuat saya kaget gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Sedangkan di penelitian di sini juga kan 03 cukup banyak begitu ya. Itu kenapa itu ya Pak? Kira-kira mungkin secara ilmiah atau bagaimana, saya tidak mengerti gimana caranya itu. Ya, Pak Yo mau menjawab Pak? Kalau dari saya ya ini kan terbatas ya respondennya, maksudnya hanya di kalangan Kristen dan Katolik mayoritas dan untuk kalangan terdidik, kan kira-kira seperti itu. Jadi apakah mereka berubah pikiran? Ya mungkin ya, kan kita nggak bisa melihat. Tapi kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah tertentu, di Kelapa Gading, di Gading Serpong, itu nomor 3 yang menang. Nah, itu juga yang saya lihat waktu itu Pak Fitz saya nggak tahu Pak Fitz ikut atau tidak ya, ikut apa namanya isi kuesioner apa tidak. Tetapi pendapat Pak Fitz juga katanya di kelompoknya beliau di grup lain itu menang juga 03. Tapi begitu lihat, aduh, gitu. Bahkan mungkin dari saya yang memilih 02 sendiri tidak pernah berharap kalau 02 akan menang gitu ya, melihat banyak sekali gunjingan dalam tanda kutip terhadap 02 gitu ya. Jadi dengan memilih 02 aja ya sudah gitu, tapi tidak ada harapan untuk menang gitu. Jadi makanya saya cukup shock melihat hasil 03 justru. Iya, kalau dulu responden kita itu cukup representatif dari mana-mana ya, mungkin itu jadi pertanyaan sih. Tapi karena ini memang cuma di kelompok tertentu begitu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, sampling Kecuali kita kita, terlalu sedikit sih. iya, kecuali kita nyebarin lagi ke orang yang sama sekarang, baru oh iya mereka berubah, itu bisa. Tapi kalau ini sih nggak tahu ya, menurut saya begitu. Kita nggak bisa tahu apa-apa. Ya, terima kasih Bapak, penelitian yang menarik. Dan mungkin Litbang Kompas ini menjawab ya, kita kan memang ngincernya Gen X sama baby boomers gitu. Dan kalau di bagian ini memang 03 sih cukup besar ya. Lalu kalau yang apa pendidikan tinggi juga gitu ya. Tapi walaupun ini kan apa samplingnya jauh lebih besar lagi sehingga tetap 02 yang mendominasi ya kelihatan di Litbang Kompas ini karena data dia 7.000. Data kita cuman 200-an yang ngisi 100-an lebih ya. Jadi data kita memang simply terlalu kecil sih. Ada Pak Wi lagi angkat tangan tuh ya. Pak ya, Iya, silakan. mohon izin Silakan ya Pak. Bu Lina untuk Silakan, bertanya silakan. dan Pak Silakan. Ayat.
Ya, selamat siang semuanya. Sangat menarik sekali karena saya boleh berkesempatan juga untuk mengisi kuesioner ini. Apakah tadi sempat disinggung oleh Pak Ihan ya, generasi ini juga punya apa namanya cara untuk memilih gitu ya. Karena saya dari Gen Z, memang waktu saya mencoba untuk mengikuti seluruh daripada rangkaian sosial media di Instagram ataupun di dalam video-video itu, semakin mendekati hari pemilihan kami digemparkan oleh begitu banyak tampilan-tampilan data-data yang sebenarnya kami sudah pernah lihat, cuma saja dibuat di dalam satu rajutan narasi yang akhirnya bisa sangat berpengaruh terkait dengan apa yang akan kami pilih, kurang lebih begitu. Tetapi di dalam konteks yang tadi disampaikan itu kan diberikan tentu saja jauh-jauh hari ya sebelum apa yang memang kami lakukan di dalam pemilihan di tanggal 14 itu. Nah, apakah memungkinkan akan ada perbedaan data yang dapat ditarik ketika ternyata terjadi ledakan banyak sekali hal-hal yang seakan-akan mengiring opini publik dengan penggunaan media yang dimana Gen Z ini sangat suka dengan yang up to date dan in pada saat ini, kurang lebih seperti itu, sehingga data itu mungkin bisa berbeda dengan data yang ditarik pada waktu sebelum terjadinya paparan data yang seperti demikian, seperti misalnya ada dirty food yang lain sebagainya, yang saya sebetulnya tidak menonton semuanya, saya hanya melihat cuplikan-cuplikan saja, tapi karena saya sudah confirm, saya memilih untuk tidak terpengaruh ya untuk terkait dengan hal seperti itu. Mohon tanggapannya dari Pak Ihan atau Pak Yonatan. Terima kasih. Pak Yo, dirty food gimana Pak? Efek nggak Pak? Saya tidak melihat, jadi saya nggak tahu, dan ya nggak tahu sih ya ada efeknya atau enggak kalau lihat dari penelitian ini, kecuali kalau kita mau melakukan eksperimen ya, sebelum itu milih berapa, suruh nonton itu, lalu nonton berapa, itu baru baru ketahuan. Dan kita bisa lihat juga misalnya, oh ya mereka ngisi, termasuk ngisi itu moral foundation itu, lalu disuruh lihat itu, lalu berubah nggak ya? Nah yang berubah itu moral foundation yang seperti apa? Nah itu mungkin menarik kalau diadakan, kalau mau seperti itu. Itu ide menarik sih untuk dilakukan. Iya, kalau saya ingat waktu kita nyebar kuesioner ya, tampaknya kuesioner kita udah mendahului dirty food ya. Dirty food tuh kan pas lagi itu minggu tenang ya, 3 hari sebelum apa ya. Kita udah 2 minggu sebelum mulai kuesionernya. Jadi sih efek dirty food nggak ketangkep sih. Memang teman-teman yang ngisi kuesionernya itu memang udah condong ke 03. Mungkin kalau ada efek dirty food makin kuat ya ke 03 ya. Eh, daripada sebaliknya mungkin. Iya, jadi itu mungkin yang menjadi rekomendasi untuk penelitian lanjutan apabila dilakukan secara eksperensial, tapi kita nggak pernah tahu juga apa yang akan terjadi di dalam konteks minggu tenang yang kemudian itu mengubah cara orang berpikir ataupun bahkan mengubah rencana daripada pemilihan tersebut, kurang lebih begitu. Tetapi memang di daerah kampung, misalnya daerah desa-desa, serangan fajar masih ditemukan di beberapa titik dan lokasi gitu ya. Jadi memang itu juga bisa membuat sedikit blur ya terkait dengan objektivitas, terkait dengan para pengusung paslon. Terlebih apalagi kalau sudah dapil dan lain sebagainya yang memang mungkin mereka juga nggak tahu itu siapa dan lain sebagainya, tapi karena ada sedikit yang memberikan pemantik akhirnya mereka jadi mencoba untuk menggunakan hak pilihnya begitu. Iya, thank you Pak Wi. Memang yang seru sih kalau survei beginian longitudinal ya. Jadi dari waktu ke waktu terus kita lihat pergerakannya gitu ya. Tapi effortnya juga jadi cukup besar sih. Iya. Ada Pak Rudi ngangkat tangan. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak Ihan. Iya Pak. Di Suaranya slide agak Bapak kecil yang Pak. terakhir, kenapa Pak? Suaranya tadi agak kecil. Sekarang udah jelas sih. Oh ya, di slide Bapak yang terakhir kan Bapak sebutkan tuh implikasi untuk pendidikan politik untuk saat inilah ya. Tapi saya belum nangkep tuh Pak, maksud Bapak sebenarnya apa Pak hasil riset ini terhadap implikasinya Pak gitu dari teori yang ada ini gitu Pak. Oh iya, yang
mungkin kita harapkan tadinya adalah kalau kita bisa melihat ya ada perbedaan di faktor dimensi moral tertentu ya. Lalu kalau itu bisa memang mendorong sikap yang lebih rendah hati secara intelektual, mungkin bisa secara intensional diajarkan ya hal-hal semacam itu ya. Misalnya aspek care itu atau aspek kesetaraan ya. Kalau hal-hal itu diajarkan secara intensional mungkin bisa meningkatkan humility gitu misalnya. Terutama sangat dibutuhkan kalau lagi zaman tahun politik kan begitu ya. Nah, mungkin terkait hal itu ada pertanyaan dari kolom chat ini. Pak Elia nanya nih. Eh, ini kalau saya share screen aja pertanyaannya supaya lebih mudah terbaca ya. Sebentar. Dibacakan aja, Pak. Dibacakan. Ya ini. Jadi intellectual humility menarik Pak, dengan rata-rata 3 lebih besar dari 2 ya. Jadi ini secara statistik signifikan, yang 3 lebih besar dari 2. Yang mengherankan adalah dengan keterbukaan tersebut kenapa tidak terbaca sudut pandang dari berbagai pihak yang ternyata lebih ke 02. Mengingat sampel kita lebih dominan ke 03. Apakah variabel yang lebih menentukan adalah jenis dari moral foundation dominan? Seakan-akan intellectual openness ternyata tidak menolong menebak across horizon. Jadi dengan kata lain, dengan secara lebih sederhana, Pak Elia bertanya, kenapa nggak terasa ya bahwa yang 03 itu lebih humility-nya lebih tinggi dari 02 gitu ya, Pak Elia ya. Tapi Pak Elia lagi di jalan nih, mungkin juga nggak bisa merespons. Nah, pertanyaan seperti itu, Pak Iyo mau merespons nggak, Pak? Kenapa yang ditanyakan apa? Maksudnya Ini, kalau dilihat di sosmed itu kesannya itu nomor 3 itu juga lebih tidak intellectual humility sepertinya lebih rendah gitu, atau seperti apa? Iya, betul, betul. Apakah jadi pertanyaannya Pak Elia mungkin kenapa yang 02 intellectual humility-nya lebih rendah? Apakah karena sampel kita lebih dominan 03 gitu? Kok nggak terasa di pengalamannya bahwa 03 humility-nya lebih tinggi gitu? Ya kan sampelnya nggak tahu ya. Kan sampelnya beda gitu loh. Sampelnya beda. Ini kan sampelnya beda. Lalu soal itu ya, ini kan persepsi tuh. Soal persepsi. Jadi kalau pendukung 02 mungkin ya lebih gampang panas kalau 02-nya diserang. Nah, 03-nya mungkin juga merasa hal yang sama. Jadi ini kan ada cognitive dissonance. Itu kan seperti ya kalau kita lagi jatuh cinta begitu, orang tuanya marah-marah itu merasa orang tuanya ini nggak pro, ini maksudnya nggak baik karena nggak setuju sama ini. Karena ada masalah emosi yang ikut. Jadi susah untuk melihat secara objektif ya di sini. Kalau soal menurut saya, kalau soal ini ya, kalau sudah terkait sama emosi. Jadi masing-masing itu ya membela, lalu pikirannya jadi nggak clear sih menurut saya. Jadi ya nggak tahu. Pak Yu, Silakan, maaf Pak. saya bisa ngomong sebentar. Ya, sorry. Silakan. Saya klarifikasi ya. Kan kalau sejauh yang saya tadi nangkap, maaf karena sambil nyetir, maka secara statistik, maka intellectual humility itu lebih didapatkan di kalangan 03, begitu ya. Kalau di responden ini, Pak. Di responden ini, betul ya. Nah, mungkin nah itu pertanyaannya begitu, karena ketika kemudian tentu saja kita sekarang melihat apa yang terjadi, sepertinya kan memang banyak sudut pandang yang mungkin tidak memiliki persetujuan dengan itu tidak terbaca gitu oleh kita sebagai responden, misalnya sebagai 03 gitu ya. Padahal pada saat yang sama itu intellectual humility-nya katanya lebih tinggi gitu ya. Jadi intellectual humility yang lebih tinggi itu apakah bukan identik dengan kita tuh terbuka untuk bisa aware bahwa ada pandangan lain dan sudut pandang lain yang untuk orang lain melihat
yang mungkin secara berbagai variabelnya itu sama logisnya, tetapi kita tidak bisa lihat itu karena bukan bagian kita gitu ya. Nah, tapi kenyataannya kan kayaknya kita nggak baca gitu ya, kita cukup kaget gitu, cukup kaget dengan hasilnya gitu. Nah, jadi itu saya makanya bertanya apakah itu justru variabelnya di tadi moral foundation-nya. Jadi moral foundation-nya itu tadi karena ada tipe-tipe itu, maka memang moral foundation tipe apa yang paling dominan itu yang akan menentukan gitu. Itu mungkin pertanyaannya ke sana sih Pak Yu. Terima kasih Pak Yu. Ini buk, maksud Pak Ilya itu, kalau orang moral foundation-nya begini, itu akan memilih pasangan yang mana gitu ya, Pak? Bukan, maksudnya tadi kan intellectual humility-nya lebih tinggi. Jadi dan identik dengan kalau saya tadi tidak salah nangkap, kalau intellectual humility yang tinggi itu dia bisa melihat ke beberapa perspektif yang berbeda, itu mereka bisa lebih memahami terbuka, begitu ya. Iya, lebih terbuka. Tapi kenyataannya kan memang ternyata cukup mengagetkan bahwa jika itu terbuka, kita cukup kaget juga kan dengan hasilnya jujur aja. Jadi banyak kalangan atau demografi yang mungkin entah variabelnya itu di situ atau bukan, yang mungkin berbeda dengan mungkin kita yang di survei sebagai 03 misalnya. Nah itu apakah di situ faktor intelektualnya atau faktor moral foundation yang nentuin gitu loh. Karena kalau udah terbuka, tapi kok nggak bisa kebaca ya bahwa ternyata kok banyak banget yang beda gitu. Terbuka itu apa maksudnya, Pak? Terbuka itu maksudnya terbuka apa? Terbuka untuk bisa mungkin melihat perspektif dari pandangan pihak-pihak lain. Apakah pemilih 01, pemilih 02, pemilih golput, kan alasannya juga variabelnya macam-macam. Nah, kalau itu kenapa cukup banyak yang kaget gitu ya, kalau istilahnya gitu ya, kalau istilah santainya tuh kenapa kita malah jadi kaget semua begitu dengan hasil gitu ya. Misalnya begitu. Jadi kaget dengan hasil pemilunya. Hasil akhirnya lah gitu ya. Karena mungkin juga karena bias di sampling kita memang dominan ke 03 sehingga kita punya tradisi epistemik sendiri untuk berbicara begitu ya. Tapi nah itu kan aspek intelektualnya. Tetapi kan tadi yang saya sangat tertarik memang karena kalau benar di moral foundation-nya itu dari variabel itu berbeda-beda hasilnya. Tadi kan belum terlalu terbaca ya. Kira-kira di aspek mananya yang lebih tinggi itu menyebabkan orang akan menyimpulkan secara berbeda. Gitu. Kalau dari moral Pak Elia, kalau dari moral foundation kita nggak menemukan perbedaan statistikal sih. Jadi cuman loyalty aja yang tampaknya lebih tinggi, tapi juga nggak sampai signifikan secara statistik. Ya, kalau secara statistik ya Pak Ian, karena namanya juga kita berdasarkan itu kan diskusinya. Terima kasih Pak Ian. Mohon maaf kalau tidak jelas. Kalau memang kecenderungan milih yang mana, itu lebih tepat pakai moral foundation sih. Karena kan kalau intellectual humility cuma lihat mana yang lebih terbuka gitu aja sih. Dan nggak menunjukkan, dia akan milih yang mana. Itu enggak. Menurut saya sih enggak. Itu cuma alat ukur tambahan. Tapi kalau moral foundation itu mestinya bisa dipakai untuk orang ini melihatnya dari perspektif yang mana. Kan bisa beda-beda. Contoh yang sering dipakai contoh yang sering dipakai itu misalnya misalnya kalau ada pengemis di jalan, itu mau memberi atau enggak ya kalau pengemis di jalan. Nah itu kan bisa memberi bisa enggak tergantung perspektifnya. Kan ada yang merasa ya kasihan diberi aja. Tapi satunya mengatakan enggak, itu kamu melanggar hukum. Jadi ya jangan diberi karena itu melanggar hukum. Dan masing-masing benar menurut perspektifnya. Nah itu moral foundation-nya itu ngomongnya seperti itu. Seperti kalau di Amerika itu, kalau ada imigran gelap, itu ditolong atau enggak? Ada yang menolong karena kasihan, sesama manusia kita tolong. Mengatakan, enggak, itu melanggar hukum. Kalau kamu menolong, nanti akan semakin banyak
imigran. Nah, itu kan beda. Kenapa? Dan nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi ya karena memikirkannya dari perspektif yang berbeda. Itu sih kalau menurut saya. Iya, jadi salah satu hipotesis kita mungkin di awal adalah kita melihat kalau misalnya isu HAM itu dibicarakan dengan kuat ya di dalam konteks Pilpres ini, jangan-jangan dimensi seperti care atau harm itu jadi tinggi ya di salah satu paslon. Nah, cuman kita nggak berhasil amati juga sih secara statistik. Ya, masalahnya adalah simply responden kita terlalu sedikit ya ininya apa jumlahnya. Kita menduga kalau respondennya lebih banyak yang ngisi, mungkin bisa ada yang signifikan yang lain. Yang hampir signifikan akhirnya in-group loyalty itu tuh. Dan yang lebih tinggi justru di golongan 02 ya. Jadi kita juga masih sangat berhati-hati sih mengambil kesimpulan karena secara statistik banyak yang tidak bisa disimpulkan. Kecuali intellectual humility itu yang secara statistik itu jelas yang kelompok 03 itu lebih besar daripada kelompok 02 sih. Tapi pertanyaan Pak Elia, kenapa berbeda dari pengalaman kita yang kaget semua ya terhadap hasil akhirnya ya? Saya menduga sih Pak Yo benar ya, bilang bahwa kita perasaannya subjektif ya terhadap hasil itu ya, sehingga dari isian kuesionernya sendiri sih tetap intellectual humility-nya tampaknya lebih tinggi yang golongan 03 sih daripada 02. Tapi experience kita itu subjektif banget menilai hasil pemilunya gitu. Jadi agak sulit juga kalau itu yang dijadikan standar. Ini Pak Yonatan dan Pak Ihan. Saya sendiri juga punya pertanyaan yang sebenarnya mirip dengan Pak Elia begitu ya. Bahwa sebenarnya kalau intellectual humility-nya itu banyaknya di 03, tetapi meskipun hasil akhirnya itu, lalu kemudian setelah selesai justru kalau misalnya benar itu adalah di 03, kesediaan untuk menerima kekalahan itu kok nggak ada ya, maksudnya sedikit begitu ya. Jadi apakah itu benar intellectual humility yang terukur atau justru itu hal lain sebenarnya begitu, Pak? Jadi kalau memang benar intellectual humility berarti keterbukaan dia untuk segala hal banyak hal. Tetapi ini nggak terjadi. Bahkan move on-nya itu sulit ya, Pak ya, untuk yang pemilih nomor nomor 3. Itu gimana ya melihatnya ya, Pak ya? Pak Yo dulu deh. Nah, ini kan menunjukkan kecenderungan ya, menunjukkan kecenderungan dan yang dimaksudkan kan kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa semua 03 itu sulit untuk menerima. Berapa orang? Apakah semua pendukung 03 itu tidak bisa menerima? Kan belum tentu. Jadi saya kembaliin ke gambar tadi ya, itu mungkin lebih menolong sih. Nah, ini ya, ini misalnya ini 3, ini 2 ya. 3 misalnya di sini. Belum Tapi kan kelihatan, ada, Pak, share screen-nya, Pak. Share screen-nya. Ah. oh ya belum saya share. Udah ya? Udah. Udah. Nah, misalnya gambarnya ini ya. Memang ini cenderung lebih tinggi dari ini. Tapi kan ada yang misalnya 03 itu di sini, 02 itu di sini, ya ini tetap lebih tinggi dari ini. Tapi kalau secara keseluruhan, ya ini memang kecenderungannya ini lebih tinggi dari ini. Tapi untuk individu-individu tertentu mungkin enggak. Kalau dilihat dari sini. Jadi itu kan menunjukkan kecenderungan. Lalu apakah mereka yang tidak menerima itu dulu ngisi ini? Ya itu nggak tahu juga sih. Jadi kan kalau riset ini kan menunjukkan kecenderungan, tapi nggak bisa dilihat dari orang per orang. Kemudian soal ini kan ya semakin terlibat emosinya, ya itu semakin sulit sih untuk bisa menerima. Dan itu memang perlu waktu tergantung dari keterlibatan emosi. Nah, apakah general intellectual humility itu kaitannya sama kalau sudah keterlibatan emosinya tinggi mau seperti apa? Saya nggak tahu ya, karena saya belum lihat risetnya soal itu.
Iya, jadi kecenderungan statistik itu harus dinikmati sebagai kecenderungan statistik ya. Jadi yang kita bisa bayangkan misalnya adalah bagaimana kalau yang kalah 0-2. Jangan-jangan yang lebih banyak nggak bisa move on itu 0-2 juga. Karena biar bagaimanapun kalah itu sama seperti ditolak pacar atau jurnalnya, papernya ditolak jurnal. Itu selalu ada halangan lah, ada kesulitan untuk move on gitu ya. Masalahnya adalah secara statistik lebih banyak yang mana gitu. Jadi belum tentu juga kalau kita balik terus 0-2 ternyata lebih bisa move on, lebih bisa menerima. Mungkin malah enggak ya kalau dari hasil kita ternyata benar secara statistik seperti itu gitu. Jadi fenomena statistik dinikmatinya harus statistik juga sih. Oke, baik Pak. Berarti ini ya kalau yang saya tangkap. Berarti kalau begitu dengan pangsa respondens kita yang lebih cenderung 0,3, berarti kalau itu lebih tinggi, berarti intellectual humility. Jadi belum tentu juga mereka sebenarnya lebih open begitu ya sebenarnya. Meskipun angkanya seperti itu. Per individu belum tentu, tapi secara Hmm. kolektif statistik begitu data kita. Hmm. Oke, jadi kalau misalnya ini kalah, maka itu tidak bisa menggambarkan. Kalau sebaliknya, kalau suaranya itu adalah lebih banyak adalah respondensnya pendukung 0,2, lalu kemudian katakan itu lebih tinggi intellectual humility-nya, dan kalaupun kalah, itu juga akan sebaliknya. Begitu ya, Pak ya? Jadi kalau secara statistik intellectual humility-nya lebih rendah, terus katakanlah 0,2 itu kalah, nanti mungkin fenomenanya akan 0,2 itu lebih sulit move on. Karena secara statistik terasanya begitu. Tapi ini kan nggak bisa kita balik ya, karena ya memang hasil pemilunya cuma salah satu gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Ihan, sorry. Tapi Ya, kalau saya yang melihat yang berbeda lagi loh dari Pak Ihan. Karena saya merasa karena memang 02 ya cenderung tidak punya, ya sudah pilih aja gitu, tidak ada apa ya, tidak ada harapan yang lebih jauh karena memang saya memilih ada alasan-alasan tertentu gitu dan menurut saya malah ya sudah kalau memang kita kalah begitu. Kalau saya merasa malah begitu Pak ya. Sebagai pemilih 02 loh Pak, kalaupun nantinya akan kalah ya sudah gitu. Dan memang saya melihat bukan hanya di grup Sweet Talk ya, tapi di tempat-tempat yang beberapa yang lain memang 03 itu sulit banget move on dan selalu sampai hari ini banyak yang merisaukan tentang kecurangan-kecurangan gitu. Ya memang ada juga yang seperti Pak Hananto dengan besar hati bilang, wah jagoan Anda menang gitu. Tetapi masih banyak juga yang bilang ini curang di sini, ini curang di sana gitu. iya. Ya memang data statistik kita akhirnya limited, hanya bisa bilang bahwa yang kayak Pak Hananto itu jauh lebih banyak di lingkungan 03 dibanding 02. Secara statistik, orang per orang memang nggak bisa ya, karena ini data statistik gitu. Menarik ya, menarik memang. Selalu penelitian itu bisa menemukan hal-hal yang sangat menarik. Pak Yo ada komentar Pak? Nggak ada. Saya menghindari over interpretation dari data. Nah tuh kan, itu ilmuwan sejati begitu. Takut subjektif ya Pak Yo. Iya, kalau data kita nggak bisa bilang gitu, kita nggak boleh bilang gitu sih. Tidak boleh ace. Terima kasih Bapak-Bapak dan Bu Linda. Pak Ihan, Pak, Iya, iya. kira-kira Bapak berani firm itu kalau data Bapak berapa, Pak? Oh ya, itu kapan itu jadi signifikan secara statistik kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau datanya yang ngisi lebih dari 200 atau 300 di tempat lain yang kita ambil data mahasiswa ya, dimensi-dimensi itu ada yang lebih jelas signifikansinya gitu. Cuman di data yang ini nggak bisa aja sih, jadi kita nggak bisa bilang apa-apa gitu. Pak Rudi, kalau saya lihat dari penelitian, ini ada beberapa penelitian seperti ini sih. Misalnya penelitian di Prancis kali ya, saya lupa gimana gitu. Ya
memilih soal yang sama, pemilu, lalu pagi ini juga, lalu ada 2 kelompok. Nah, itu mereka respondennya sekitar 300-an. Jadi kan ini selisihnya nggak gede-gede banget kan. Nah, untuk yang seperti ini itu perlu data lebih banyak karena selisihnya kecil untuk bisa melihat signifikansinya itu. Iya, jadi kalau data Untuk bisa menangkap Berarti kalau masih hal itu. sabar menunggu waktu, pasti bisa lebih firm ya Pak ya soal hasil ini Pak ya. Kan pemilunya Untuk udah lewat, Pak. iya, sekarang udah nggak bisa lagi, Pak. nggak bisa ya Pak. Iya kan hasilnya udah keluar ya. Maksudnya Kan nanti dia kan pemilihan waktu dia ngisi itu kan nggak terpengaruh dari hasil. Apa pengaruh Pak ya? pengaruh lah, Pengaruh ya. pengaruh. Oh, oke. Dan mungkin yang bikin sulit ya adalah kalau kita lihat statistiknya ini ya. Ini yang skip pertanyaan ini tuh separuh ya sekitar separuh gitu. Jadi kalau kita punya responden 300-an dapat datanya cuma 160-an gitu. Kalau kita punya responden 500-an ya cuma 250-an gitu. Banyak banget yang skip. Mungkin karena agak tabu kali ya. Oke Pak, Oke. thank you Pak. Thank you. Baik. Masih ada Bapak Ibu, silakan. Atau mau usul-usulan, silakan, boleh. Sebenarnya menarik sih Pak kalau ini kan responden kita X sama Y lebih banyak Pak ya. Yang hasil yang Z itu mungkin menarik untuk didiskusikan juga sih Pak. Hasil yang Z maksudnya yang mana Pak? 01 ya? Ya, Bapak katanya ke mahasiswa juga ya respondennya ya? Enggak ya Pak? Oh, yang ke mahasiswa itu kita sebelum zaman Pilpres Pak. Jadi nggak ada pilihan capresnya. Oh, oke. Oke Jadi Pak. nggak bisa. Oke Pak. Oke. Pak Ihan, kalau boleh, eh, cuma mungkin bukan usul ya, tapi saya sangat tertarik memang kalau memang bisa berlanjut gitu ya Pak. Dalam arti intellectual humility itu memang sesuatu yang saya rasa perlu diperjuangkan gitu ya. Tetapi mungkin dengan ketika di cross reference kan dengan moral foundation itu menjadi menarik ya. Berarti kelihatannya tidak bisa either or emphasis ya. Kelihatannya kalau ini mungkin secara lebih lebih sifatnya secara pribadi aja saya melihat menarik untuk bagaimana kedua itu side by side itu bekerja itu sepertinya sesuatu yang sebenarnya akan sangat menarik buat kita ya sebagai pendidik ya karena memang kita akan bergeraknya di situ kan apalagi kita sudah mengambil satu keputusan untuk melakukan pendidikan yang holistik nah saya rasa itu very much our apa ya our itu ya medan perang ya kalau boleh dikatakan sehingga bagaimana ya itu kita bisa ya ini kan pilpres ini merupakan satu studi kasus yang menjadi indikator ya tetapi kan bisa aja juga ada studi kasus yang lain di mana yang bisa mendapatkan sampling juga untuk bagaimana sebenarnya relasi antara intellectual humility itu dengan moral foundation itu bekerja sehingga ya itu mungkin pengaruh juga terhadap bagaimana kita berrelasi dengan pedagogi kita dengan anak kita dan sebagainya. Ya mungkin itu saja yang baru kepikiran Pak. Mohon maaf nih baru segitu aja yang dipikirkan. Terima kasih. Thank you Pak Elia. Kita sebenarnya ada dataset lain sih yang menghubungkan moral foundation, intellectual humility, keagamaan, dan beberapa variabel yang lain ya. Tapi memang lagi diproses dianalisis sih, belum belum sampai final analisis kita.
Ada Ibu Jane. Ini saya nggak tahu juga dari komunitas mana nih. STTRII atau dari SMAK 1 ya? Oh, nggak monitor kayaknya Ibu Jane. Oke. Mungkin kalau sudah nggak ada yang di komentar atau tanya jawab, mungkin waktunya cukup kali ya, Bapak-Bapak. Hmm. Ya, Pak Ihan dan Pak Yonatan, waktunya cukup ya. Saya coba lempar lagi sekali lagi, mungkin siapa di antara kita ada yang masih mau. Kalau enggak, akan kita tutup bersama-sama begitu dengan foto bersama ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Oke, Foto-foto. tuh. Silakan Bapak Ibu, ini pinnya coba dicopotin Pak, tolong. Supaya bisa yang lain teman-teman bisa juga hidup. Oh, betul. Oke. Pinnya Pak, pinnya kita ini. Nah, oh Pak Elia di mobil. Hmm. Iya, oke. Siapa lagi? Ada yang mau nyalain kameranya? Mungkin ada yang nggak bisa juga sih. Hmm. Saya ini, oke. Baik Pak. Silakan Pak Ihan, ambilin fotonya. Oke, 1, 2, 3. Saya screenshot. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, makasih teman-teman. Makasih Bapak Ibu, makasih Terima kehadirannya. kasih. Thank Sama-sama you Bapak Ibu. diskusinya. Saya Terima end dulu kasih. buat kita. Take Ian, care. Ian, saya mau tanya yang lain sih. Oh, mau tanya saya, Pak Yo. Enggak, tapi Saya, bukan soal penelitian ini. saya keluar ya Pak. Izin. Oke, saya stop recordingnya juga.